Temuan Betor itu sudah sampai tahap ke, kalau kejahatan ya, modus operandi. Betor sudah bicara, ditusuk. Yang nusuk itu. Harusnya kan dikejar ini. Berapa saksi yang dipanggil untuk kasus jasa Jokowi? Berapa ahli yang sudah dipanggil untuk kasus jasa Jokowi? Kan nggak ada. Satu orang Betor kenapa nggak dikejar? Nah, itu satu orang Betor aja nggak diambil keterangannya. Yang mencetuskan pasal pramuka itu adalah Betor. Panggil. Betor, ya, agar Betor. keterangan Betor di berbagai podcast itu bernilai hukum menjadi BAP. Betor sebut nama-nama kunci. Ada Prasetyo ya panggil. Ada Andi Wijoyanto ya panggil. Terutama ada Widodo sama Dhani panggil. Yang dimaksud ijazah Jokowi itu adalah ya sama dengan yang beredar itu. Kalau itu muncul dari dia dikasih tahu, habis dia. Ada intensi dan atensi dalam kasus ini. Intensinya apa? Intensi untuk mengarahkan para pengkritik ini masuk bui atau mengkriminalisasi, ya kan? Atensinya apa? Atensi dari pihak pemesan itu agar apa? Dibersihkanlah legasi ijazah ini seolah-olah asli melalui proses ini. Saya yakin kalau Kapolrinya ganti nggak terjadi ini kriminalisasi ke Roy Suryo. Kata kuncinya Kapolri. Kalau Kapolrinya ganti, saya yakin proses ini akan menjadi terurai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Bambang Betor Suryadi beberapa waktu yang lalu melemparkan granat yang membuat seseorang, kita sebut saja Profesor P, kemudian muncul dan menampakkan diri. Tetapi granat ini juga bisa kita analisis lain. Barangkali di sebelah ada sesuatu yang tengah terjadi. Ada pertikaian diam-diam. Ada upaya untuk cuci tangan. Di samping itu, selain itu, ada juga sesuatu yang harus kita cermati manakala satu perkara, pada sisi lain satu perkara, didiamkan, tetapi yang lain terus dikejar. Sementara bukti-bukti di sisi yang didiamkan itu terus-menerus bertambah. Dan itu membuat publik, kita semua, sebagai warga yang menginginkan keadilan hidup di negeri ini, terus bertanya-tanya. Kita harus mempertanyakan, karena pertanyaan-pertanyaan kita semua kadang-kadang tak dipedulikan. Tapi masih peduli, dan karena itu hari ini kita kembali berjumpa. Saya dan Mawan Sepriosa tidak ada bosan-bosannya untuk terus menggali dari orang ini. Kita kembali bersama Mas Ahmad Hozinuddin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kita sebut saja dunia Madilog. Perkembangan apa yang paling menarik pada soal ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ini? Saya perlu update dulu kepada pemirsa, sahabat Madilog dan semuanya bahwa terakhir memang kami ya, klien kami tentunya Roy Suryo, Rismon Hasiolan dan yang lainnya itu dapat undangan lagi nih. Yeah. Jadi bukan undangan nikah, undangan sunatan. Undangan untuk ini ya? Iya, itu klarifikasi lagi. Klarifikasi ya? Dan dari institusi yang sama, dari Polda Metro Jaya lagi. Yeah. Dan nanti akan diminta hadir di Rabu 2 Juli 2025. Apakah Roy Suryo, Rismon, kemudian Dr. Tifa sudah menyiapkan diri untuk, katakan saja, pada pemeriksaan itu diambil lah, itu ditahan? Hari ini kami akan rapat. Ya, hari ini sore nanti kami akan rapat. Jadi kami belum menentukan sikap apa, respon apa terhadap undangan klarifikasi itu. Termasuk misalnya belum juga menentukan akan datang atau tidak. Nah, itu juga jelas. Belum. Okay. Jadi kami hanya menjelaskan bahwa kami memang mendapat undangan. Ada yang sebagian dikirim visi lewat pos, ada yang dititipkan di Satpam, ada yang cukup lewat WA, hanya digitalnya, fisiknya belum nyampe. Ada yang sudah diterima langsung juga ada. Gitu. Intinya ada beberapa ya. Ada klien kami juga ada yang dari beberapa TPUA, termasuk Egy Sujana juga diundang klarifikasi. Tapi sekali lagi memang kami belum menentukan sikap terhadap undangan itu seperti apa. Kalau misalnya tidak datang, apakah itu menjadi justifikasi bagi polisi untuk, katakan saja, terus menggulirkan quote-unquote kriminalisasi ini? Saya melihat apapun yang kita lakukan akan dicari-cari saja tuh jalannya. Sekarang yang penting itu adalah kita mengambil sikap apa terhadap posisi ini. Tidak peduli lagi nanti mau diapain sama mereka, urusan mereka. Karena selama ini ya, kita tuh sudah berusaha ya, meluruskan benang yang kusut ini. Tapi nggak juga kemudian direspon itu. Misalnya, penyelidikan di Barreskrim itu harusnya ada gelar perkara khusus. Sudah dikirim surat. Meminta itu? Meminta itu 26 Mei 2025. Sudah direspon oleh Karwasidik di 4 Juni 2025. Untuk gitu ya? Poin kedua ada dua hal. Substansi yang pertama, surat tadi permintaan gelar perkara sudah diterima. Yang kedua, dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi sampai hari ini nggak ada tindakan. Kok justru yang dikejar kasus yang menjerat klien kami. Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, Dr. Risman, Mas Rijal Fadilah.
itu tetap solid dan konsisten untuk tetap berpegang pada keyakinan? Ada dua hal ya yang membuat mereka harus mengambil tindakan. Yang pertama, sejak awal mereka memang konsisten ke situ, punya keyakinan. Yang kedua, nggak ada pilihan lain. Maka sejak awal waktu datang ke kami, saya bilang target awal Jokowi itu sebenarnya mereka minta maaf, selesai pasti dicabut karena itu delik aduan. Karena sejak awal kuasa hukum Jokowi itu sempat mengunggah narasi ya, ini kan demi kebangsaan kita lebih bersatu, saling memaafkan. Saya membaca pesan ini kalau minta maaf dicabut karena itu kan delik aduan, selesai. Cuman saya bilang kepada mereka, kalau sampai minta maaf berarti kalian yang harus bertanggung jawab pada rakyat. Apa yang kalian katakan tentang uji ilmiah yang selama ini disampaikan itu tidak akan dipercaya oleh rakyat. Selesai. Dan mereka tetap bulat. Tetap bulat. Gitu. Misalnya kemarin di kasus Chandra Chandra, kata bilang, kalau Chandra Chandra, yang Tionghoa, yang orang apa namanya, etnis yang minoritas saja berjuang melawan. Lah kalau kalian ya, yang mayoritas kemudian jadi korban nggak melawan, ya sudah. Mati saja kalian dengan tanpa rasa malu. Itu kalau kalian masih punya rasa malu. Gituin. Ya memang ya, hebat. Cuman kalau saya rasa ini hanya bagaimana kita mengkonsolidasi kegelisahan rakyat yang kritis ini untuk bisa keluar sebagai sebuah keberanian menyuarakan itu secara terbuka, dan ini akan menjadi pertimbangan kekuasaan. Karena kekuasaan balik-balik itu kan melihat asal kekuasaan kan rakyat. Kalau kekuasaan ini sombong, rakyat cabut lagi kekuasaan, selesai dia. Mas percaya dengan apa yang dikatakan Peter bahwa ijazah itu dibuat, dicetak di Pramuka? Saya percaya. Sederhana saja. Karena sikap terhadap pernyataan itu tidak proporsional, bahkan kecil sekali tindakannya. Nah, klien kita ini, kalau kita bicara Roy Suryo, kan hanya sebatas analisa. Ini kan ada 3 fase ya kasus ijazah palsu itu. Fase pertama ya, penelaahan oleh seorang jurnalis yang menghasilkan buku. Era Bambang Tri. Fase kedua, analisis dari seorang ahli forensik digital yang menyimpulkan bahwa ijazah itu bermasalah. Dari 100 miliar persen sampai menjadi 11.000 triliun persen palsu. Kalau bahasa Roy Suryo, 99,9% palsu. Tapi kan ini belum sampai pada modus operandi. Mereka hanya menyimpulkan barang itu bermasalah. Tapi belum sampai bagaimana barang itu diproduksi. Siapa yang bertanggung jawab? Kan belum. Betor ini sudah masuk ke situ. Sudah modus operandi. Kalau sebelumnya ibaratnya orang hanya bicara tentang pencurian, pembunuhan. Betor sudah bicara, ditusuk. Yang nusuk itu. Harusnya kan dikejar ini. Sudah sampai modus operandi. Kenapa kok seolah-olah negara nggak ada? Ini ada banyak mengapa nih. Pertama, karena kita ingin dekat dulu. Mengapa Betor kemudian analisis seperti apa yang memungkinkan Betor justru mengungkap persoalan ini, sementara Betor kan adalah kader PDIP, pihak yang dari awal mengangkat Jokowi? Sebenarnya ada 2 analisa ya, analisa secara faktual, kedua analisa secara politis. Kalau secara politis saya tidak mau masuk, karena bisa saja kan, ini karena dinamika PDIP yang sudah pecah kongsi dengan Jokowi, Jokowi Mega pecah. Kader PDIP hari ini oposannya Jokowi dan seterusnya kan. Betul. Contoh saja kan die-hardnya Jokowi kan sekarang berbeda. Kalau dulu kan membela Jokowi. Adian Napi itu pun kurang apa dulu membela Jokowi, sekarang hilang. Itu saya nggak mau masuk. Saya harus analisa fakta. Sederhana saja. Kebenaran itu bukan berarti tidak disuarakan sejak lama. Bisa jadi baru disuarakan karena baru diketahui. Betor ini kan ikut ke Solo, ikut ke Jogja, baru dia berpikir kalau ijazah ini bukan UGM yang menerbitkan, lalu siapa? Lalu dia memverifikasi kawan-kawan dia. Karena prosesnya dulu ya dari PDIP sejak Pilgub, dari sejak pasangan sama Ahok, baru masuk ke Pilpres pertama pasangan JK, baru masuk Pilpres kedua pasangan sama Ma'ruf Amin. Lalu dia melakukan verifikasi dan ketemu kesimpulannya dia sampaikan. Artinya apa? Sama juga Bambang Tri, sebelumnya kan nggak tahu kalau ini bermasalah. Justru Bambang Tri dulu awalnya kan fokusnya bicara tentang latar belakang saudara Jokowi yang dia simpulkan dia anak PKI, ibunya aktivis Garwani. Nah, itu yang kemudian dia masuk penjara, keluar dari penjara, bukan berhenti nih orang, bikin lagi terkait ijazah. Dan ijazah itu, mohon maaf kan selama ini kan klaimnya Jokowi. Klaimnya kan saudara Jokowi menyatakan tidak pernah menyerahkan ijazah itu kepada siapa. Ini kan bohong. Ijazah itu sudah secara resmi pernah diserahkan ke sejumlah institusi penyelenggara pemilu. Baik dari KPUD juga KPU. Baik KPUD Solo juga KPUD Jakarta. Bambang Tri Mulyono dulu menganalisa ijazah SD SMP. Saya tanya dari mana? Oh itu kan dari KPU, tinggal download. Nah dulu ada, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak? Artinya apa? Yang dianalisa Roy Suryo, ya, yang dianalisa Rismond, yang dianalisa oleh Bambang Tri Mulyono, itu adalah produk yang sahih dari sumber yang otoritatif, yang sebelumnya diserahkan langsung oleh Jokowi, kalaupun tidak Jokowi, oleh timnya Jokowi, gitu loh. Kok sekarang seolah-olah melempar masalah, saya nggak pernah ngasih, seolah-olah ini yang beredar tidak resmi. Ya gini saja, sedang kalau yang beredar nggak resmi, yang resmi mana? Taruh. Kalau ternyata yang resmi yang ada kacamatanya itu, ya jangan salahkan rakyat. Sekarang tinggal argumentasinya. Apa yang menyebabkan pakai kacamata?
Apa yang menyebabkan fontnya itu nggak sama? Apa yang menyebabkan Anda kok beda? Ya, katanya KKN 85, sementara Baris Krim menyatakan 83. Apa yang menyebabkan Anda ya mengatakan Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi, berubah lagi dosen pembimbing akademik. Nah, terakhir justru Kasmujo membantah keduanya. Tidak juga dosen pembimbing skripsi, tidak juga dosen pembimbing akademik. Taruh ini di publik. Artinya semua pertanyaan publik yang muncul karena muncul fakta ini, muncul fakta itu, sebetulnya semuanya tidak dijawab oleh pihak Pak Jokowi. Dijawab, tapi dijawabnya hanya dengan, oh itu pencemaran, oh itu fitnah, oh itu penghasutan. Tidak dengan data, dengan fakta-fakta baru misalnya, tidak kan? Bahkan bukan data ya, tidak dengan argumentasi terkait persoalan itu sendiri. Misalnya, soal Kasmujo kan nggak pernah terjawab sampai hari ini. Soal KKN nggak pernah terjawab, yang benar tuh Baris Krim atau Jokowi. 83 atau 85 ya? Iya. Kalau mereka kemudian berdalih ya, oh itu kan udah dikeluarkan UGM, itu kan udah dikeluarkan ditunjukkan ke media, udah juga ditunjukkan oleh mereka ke Baris Krim, sempat diserah terimakan, kasih fotonya, kemudian dinyatakan identik oleh Baris. Karena itu nggak menjawab apa yang disoal barusan. Iya, betul. Itu kan hanya menunjukkan ada proses yang kita yakini itu bagian dari cara untuk melegitimasi atau menjustifikasi tadi gitu loh. Atau cuci piring itu bahasa tadi. Tapi tidak menjawab kenapa piring itu kotor sebelumnya. Ini yang kita persoalkan piring kotornya bukan, oh ini udah dicuci dulu, bukan. Kotornya itu karena apa? Dan masyarakat makin meyakini temuan dari Roy Suryo Rismond setelah misalnya ya kan ada yang persoalan kenapa Rismond mendatangi Pak Kasmujo dan sebagainya. Setiap orang loh yang sedang berhadapan dengan hukum pasti nalurinya bertahan dan bertahan mencari data untuk membela dirinya, di antaranya untuk menguatkan hasil penelitian. Maka dia temuilah Kasmujo. Ternyata hasilnya memang Kasmujo semakin menguatkan ada masalah terhadap pendidikan saudara Joko Widodo. Ini kan kita semua kan punya nalar ya, punya logika, punya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pikiran. Jadi dan yang membedakan kita dengan yang lain kan itu ya. Iya, Mas begini, kan ada tadi saya bilang ada dua why ya, why dari pihak tadi yang sudah diungkap dan why kepolisian tidak mengejar better. Nah, saya ingin mengembalikannya pada pemanggilan beberapa hari kemudian. Ya, klarifikasi deh undangan. Kira-kira apa yang akan ditanyakan bersangkutan dengan katakan saja temuan-temuan terakhir, apalagi konferensi pers yang kemarin digelar di Polda. Jadi undangan itu sifatnya repetisi. Repetisi dari undangan sebelumnya yang substansinya itu tidak jelas. Bahkan undangan yang kedua itu makin tidak jelas. Yang sekarang ini tidak disebutkan untuk apanya. Nah, itu. Kalau yang awal kan tidak disebutkan peristiwanya apa, tapi disebutkan laporan dari IR Jokowi di karet kan dijelaskan waktu itu di 26 April. 26 April 2025. Yang kedua ini nggak ada locus tempus itu peristiwa apa, nggak, cuma disebutkan berkaitan dengan penyelidikan, berkaitan dengan adanya pidana kebencian dan sara 28 ayat 2. Pidana menyebar kebohongan 28 ayat 3. Artinya sudah mulai bergeser ya menurut Mas? Iya, memang laporannya beda kan. Kalau di luar Jokowi itu kan tidak terkait fitnah dan pencemaran. Tapi tadi pasal-pasal yang ngacak saja gitu loh. Ngerecokin aja ini gitu. Tapi yang menarik nggak disebutkan yang dimaksud kebohongan itu kebohongan apa. Misalnya begini ya, kalau kita dipanggil, saudara kami undang klarifikasi terkait adanya ya kebohongan pasal 28 ayat 3 di pasar burung yang menyatakan pasar burung itu jualan monyet. Karena ternyata di sana nggak ada monyet. Nah, ditunggu klarifikasi. Kan jelas. Betul. Ini nggak ada tempatnya apa kebohongan itu, dalam konteks apa. Harusnya ada deskripsi sederhananya gitu. Sebutkan pasalnya aja gitu. Ini pasal doang. Jadi kalau kami kemudian ini jahat ya. Ini namanya belanja kasus. Cari-cari kesalahan orang yang akan dipanggil, diklarifikasi. Jadi kan sampai sana nanti akan cerita apa saja, ditanya berbagai hal. Hanya untuk menemukan itu. Nanti setelah itu dievaluasi. Oh, ini yang masuk penghasutan. Oh, ini yang masuk kebencian. Oh, ini masuk sara. Jahat itu. Dan modus seperti itu sering. Makanya, kalau memang mau cari alasan untuk penjarain Roy Suryo, ya gampang mereka karena mereka punya otoritas. Tapi kalau ingin meyakinkan publik tentang ijazah saudara Joko Widodo, ini harus kita pikirkan bareng-bareng. Nggak bisa hanya dengan memenjarakan orang kemudian yakin, oh ijazah itu asli. Kenapa? Buktinya ini dipenjara lagi. Enggak. Jadi kasus ijazah palsu ini tidak saja ada muatan strategi untuk buang badan atau cuci tangan begitu. Tapi sekaligus satu sisi ingin cuci tangan, buang badan, meng-close satu kasus, sisi yang lain ingin mengkriminalisasi pada orang-orang di pihak yang lain. Jadi kalau kasus ini lama-lama hanya ingin ditutup atau hanya ingin buang badan saja atau cuci tangan saja, mungkin ini masih dianggap fair lah ya. Tapi satu sisi ingin dicuci, yakni kepalsuan ijazah itu seolah-olah dilegitimasi melalui sejumlah proses yang ujungnya adalah pengumuman dari Lab 4 Mabes Polri yang dinyatakan identik dan itu dijadikan dasar untuk menghentikan penyelidikan. Walaupun di dalam KUHP penyidik itu tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada adalah penyidikan. Maka produk penghentian penyidikan itu adalah SP3.
Maka kemudian kita bertanya, apa motifnya ini penyidik? Satu sisi buru-buru memproses penyelidikan setelah ada laporan saudara Jokowi 30 April, padahal Dumas TPUA sebelumnya ini tidak pernah disenggol sejak 9 Desember 2024, ya kan? Sisi yang lain, ternyata hasilnya adalah untuk meng-close perkara itu dan untuk memberikan predikat seolah-olah ijazah itu asli, dan predikat itulah yang hari ini digunakan untuk mengejar klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Ada nggak indikasi bahwa yang dituju adalah kengerian, ketakutan? Publik tidak berani mempertanyakan sesuatu yang harusnya bisa dibuktikan dengan hal-hal yang tidak tadi Anda katakan, jelimet, ruwet, diputar-putar, repetisi. Atau bahasa yang paling sederhana itu sebenarnya targetnya pembungkaman. Iya. Lu percaya, kalau gak lu percaya, lu diem. Kalau lu bicara tentang ijazah palsu, lu gua penjara. Itulah kira-kira pesan. Pembungkaman. Sehingga seolah-olah kebenaran itu hanya diotorisasi dengan tindakan polisi. Padahal kita tahu otorisasi dari tindakan polisi banyak sekali anomali. Kasus Ferdy Sambo itu kan contoh yang paling mudah untuk menunjukkan ada anomali dalam kinerja polisi, sehingga tidak serta-merta semua tindakan yang dilakukan institusi kepolisian itu merepresentasikan kebenaran. Bahkan sebaliknya, justru di sana ada tindakan kejahatan yang justru dilakukan oleh aparat yang harusnya menindak kejahatan. Apa saja indikasi bahwa tadi justru aparat yang kemudian melakukan tindakan-tindakan, katakan saja yang memper-memper pada perilaku tidak terpuji tadi? Ada intensi dan atensi dalam kasus ini. Intensinya apa? Intensi untuk mengarahkan para pengkritik ini masuk bui atau mengkriminalisasi, ya kan? Atensinya apa? Atensi dari pihak pemesan itu agar apa? Dibersihkanlah legasi ijazah ini seolah-olah asli melalui proses ini. Nah, dari mana ya itu terjadi? Apa yang saya sebut tadi, asas tidak boleh hakim itu mengadili perkara, dalam ini penyidik mengadili perkara dia sendiri. Memang baiknya sih kasus ini ya. Yang nangani jangan Polri. Siapa? Kejaksaan. Tapi karena kejaksaan tak punya kewenangan menyelidiki kasus tindak pidana umum. Kalau dia tipikor, undang-undang HAM, dia bisa lah jadi penyidik. Tapi ini kan tidak umum. Maka harus polisi. Maka kalau begitu tidak mengalihkan penyidikan ini kepada institusi lain, tapi mengupayakan agar konflik kepentingan itu hilang dari institusi polisi. Dari mana? Kalau kita urut, ya kan? Ini polisi itu tidak lepas dari Kapolri-nya. Kapolri-nya hari ini adalah Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit Prabowo ini lama, udah 4 tahun lebih jadi Kapolri. Dan yang mengangkat, melantik menjadi pejabat Kapolri itu adalah Saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo saat menjadi presiden. Hari ini, Saudara Joko Widodo menjadi pelapor di Polda Metro Jaya. Oke, ada semacam perasaan apa ya? Perasaan pakewuh ya? Mungkin. Jelas ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ya. Padahal asas tadi ya, asas hakim tidak boleh mengadili perkara sendiri, yaitu nemo judex in causa suata tadi itu parameternya 3. Pertama, tidak boleh perkara itu dilakukan berat sebelah. Artinya harus imparsial. Kita lihat, kasus ini berat sebelah. Berat sebelahnya bagaimana? Pertama dari sisi proses saja ya. Laporan terhadap Jokowi di Mabes Polri. Desember tadi ya? Ya, Desember nggak dijalani. 30 April langsung muncul LP. Itu parameter pertama dari sejak masuknya. Kedua prosesnya. Laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi tiba-tiba dihentikan. Dan dihentikannya juga non-prosedural. Karena apa? Dihentikan di tingkat penyelidikan. Tidak ada kewenangan penyidik menghentikan penyelidikan. Harusnya penyidikan. Produknya SP3. Nah, kalau dihentikan dalam tingkat penyidikan, berarti kan ada SP3, kita bisa challenge dengan melakukan pra-peradilan. Kalau hari ini kita cuma melongok, loh, kok dihentikan? Tetapi dalam proses penghentiannya juga melampaui tindakan penyelidikan. Penyelidikan itu kan hanya untuk mencari apakah peristiwa itu pidana atau tidak. Belum mengumpulkan barang bukti. Tapi dalam proses penyelidikan untuk menyelamatkan ijazah palsu ini ya, kasus ini ya, kasus itu, Baris Krim melompat melakukan tindakan penyitaan sebentar itu dokumen, kemudian dites bukti itu, lalu kemudian diumumkan hasil tesnya. Tes-tes seperti ini kan nggak bisa dilakukan kecuali itu prosesnya penyidikan. Kenapa itu dilakukan dalam proses penyelidikan? Mengapa polisi yang katakan saya SOP dassar seperti itu sudah khatam di kepala mereka? Juga itu yang saya sebut tadi, ada intensi berdasarkan atensi. Ini yang menyebabkan polisi tidak lagi bisa profesional. Pertama tadi tidak imparsial, berat sebelah lah kasarnya gitu. Mas, ada intensi. Ada apa tadi? Atensi dari yang kemudian dalam kasus ini. Dalam kasus ini yang terasa betul oleh teman-teman pengacara dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa masih dengan katakan saja kuatnya kedua hal itu, teman-teman pengacara masih punya optimisme akan keadilan di kasus ini? Saya kira pertanyaan itu bukan hanya kepada kami, ini harus kita kembalikan kepada rakyat. Karena persoalan ijazah Saudara Joko Widodo
bukan menjadi domain Roy Suryo saja. Ini domain kita, rakyat, negara bahkan. Iya, betul. Harusnya kan negara hadir. Iya, betul. Artinya, kalau kita bicara apakah optimis atau tidak, ya kita kembalikan ini negara kita. Maksudnya begini, apakah kalau negara kita sudah rusak, sudah babak belur gitu, kemudian kita akan membiarkan? Kan tidak. Toh ini negara kita. Iya. Baik buruk negara kita dan baik harus buruk negara diperbaiki. kita. Polisi baik buruk ini polisi kita. Iya, Makanya betul. tetap kita harus terus mengungkap itu dan mengedukasi rakyat. Dan ayo kita arahkan lagi ke jalan Apa yang benar. teman-teman pengacara Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini harapkan dari rakyat yang mungkin dalam hari-hari ini masih tetap tertidur, belum bangun? Yang pertama waras ya, kita bareng-bareng waras dengan pemahaman. Yang kedua punya keberanian bareng untuk bersuara. Karena dua narasi ini selalu kontradiktif. Pembodoh-bodohan, pembungkaman itu akan kontradiksi dengan apa? Pencerdasan dan keberanian. Orang yang tidak paham, orang yang bodoh cenderung akan takut. Sebaliknya ketika dia sudah ada pemahaman, itu biasanya timbul Muncul keberanian. keberanian. Walaupun banyak juga orang pintar, orang paham, tidak ada keberanian. Ini Karena ada faktornya kepentingan. macam-macam. Ya, ada kepentingan. biasanya. Atau bahkan dia menjadi orang yang membela kezaliman. Banyak orang kuat yang dicemenkan oleh kepentingan. Kita Betul. lihat hari ini kan begitu. Silakan. Balik lagi. Di balik itu ada intensi dan atensi tadi. Nah, saya balik lagi kepada perkara kita. Konflik kepentingan itu kan bisa kita hilangkan dengan memindahkan kasus ini ke kejaksaan. Iya. Tapi kejaksaan kan nggak punya kewenangan. Kemenangan untuk pidana umum tadi. Pidana umum. Berarti balik apa yang menyebabkan ada konflik kepentingan sehingga kasus ini ditangani tidak imparsial. Artinya apa? Berat sebelah, memihak, bahkan bias. Biasnya begini. Kita ini kan sedang meneliti kasus ijazah palsu. Yeah. Lah kenapa yang dikejar-kejar itu justru fitnah, pencemaran, penghasutan, kabar bohong, pidana kebencian, permusuhan berdasarkan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan begitu. Sementara ijazahnya ini sendiri tidak segera dibuktikan secara hukum bahwa ijazah itu asli. Kan jadi bias. Maksudnya begini, kalau orang misalnya sudah dibuktikan ijazahnya asli oleh pengadilan, kemudian orang tadi tetap ngomong, oh itu palsu, fitnah, bisa. Hari ini kan ada dua perkara. Satu terkait dugaan jasa palsu, kedua terkait fitnah dan pencemaran. Serta sederet tadi ya, pasal-pasal lain yang nimbrung-nimbrung tadi, yang geng-geng nggak jelas tadi itu. Ada Sylvester Matutina di situ, ngikut nimbrung, nggak jelas legal standingnya apa. Ada Peradi Bersatu, entah nanti besok ada Peradi Berantakan, Peradi Kumpul-Kumpul, nggak tahu saya. Yang jelas ini orang-orang nimbrung nggak jelas semua, karena nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu tadi. Harusnya kan penyidik kalau dia tidak bias, dia imparsial atau tidak memihak, dia tidak ada konflik kepentingan itu, dia ngikuti urutannya. Dia buktikan dulu. Soal ijazahnya tadi asli atau palsu. Dan pembuktian kalau punya nilai hukum itu bukan oleh otoritas penyidik. Sekali lagi penyidik itu bukan pengambil keputusan. Hanya menyidik yang punya kewenangan memutus hakim. Nah hari ini, lucunya, biasnya, yang terlihat ada konflik kepentingan tadi. Saat di tengah-tengah kita muncul banyak fakta-fakta temuan baru. Tadi yang disebutkan juga ya, di prolog ada pasal pramuka, ada Mr. P. Yang Mr. P ini sempat ya dalam tanda petik yang melakukan ancaman kepada klien kami ya, nada-nadanya ancaman walaupun dengan bahasa sahabat begini-begini. Kalau tidak nanti saya khawatir dengan keluargamu. WA ke Roy Suryo klien kami. Terus kemarin karena ketahuan itu takut di media kan mungkin ya udah kemana-mana minta maaf sebenarnya begini-begini. Tapi ada poin yang menarik. Mr. P ini dia ngakui punya kios di pasar pramuka. Saya sebetulnya agak ini nih agak terganggu dengan kata-kata Mr. P. Oh iya. Bernama aja lah. Orang itu sudah terkenal kan ya. Payman, bukan Payman gitu. Mr. P, saya tuh punten pernah muda ya. Sorry. Payman Harjo, dia kan mantan Wamendes. Dia juga sudah buat statement di media begitu. Terus sekarang kalau ada statement bantah-bantahan, jangan dianggap ya negara diam seolah-olah nggak ada negara, nggak ada polisi, itu dibiarkan bantah-bantah. Panggil itu orang-orang yang berstatement. Pertama, panggil siapa? Misalkan pertama kan yang mencetuskan pasal pramuka itu adalah Betor. Panggil agar keterangan Betor di berbagai podcast itu bernilai hukum menjadi BAP. Yang kedua sebut juga. Nah, yang paling kata kunci kan ada Dani sama Widodo. Ya itu kejar. Jangan ini didiamkan, ada peningkatan kan, ada bukti-bukti yang makin menguatkan ijazah itu bermasalah. Betul. Sekarang kan guyonannya ya. Ternyata ijazah itu bukan produk UGM tapi UPP. Universitas Pasar Pramuka. Iya. Tapi ada juga yang enggak kok itu tetap UGM. Tapi Universitas Gang Matraman. Itu kan sesuatu yang menurut saya unik ya netizen itu. Artinya kan negara harus hadir. Tapi negara tidak hadir dalam rangka mengklirkan persoalan. Justru negara hadir ngejar klien kami. Contoh, terakhir kan diupdate oleh Ade Arisam ya. Kombes ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Diperiksa udah 50 saksi. Juga sudah akan dikirim 7 ahli itu. Ada ahli bahasa, ahli pidana, ahli elektronik lah, ahli ITE, ada ahli psikologi, ada ahli sosiologi, ada ahli grafologi, ada ahli tangan. Kan terlihat kan. Jadi mereka memang targetnya hanya ngejar Roy Suryo CS. Terlepas ijazah itu oleh rakyat
diakui asli atau tidak, terlepas negara ini terus gaduh gara-gara ijazah itu? Artinya, meskipun misalnya rakyat gaduh karena mempertanyakan hal yang mereka pandang sangat mendasar ini, Polri masih menutup telinga dan mengejar sesuatu yang sesuai dengan, maaf ya kasar, skenario mereka, menurut Anda? Ya, mereka mau mengulangi sesuatu yang dulu memang anggap saja berhasil, ya, tapi hari ini kan tidak. Karena sekarang ini kan strategi kezaliman itu selalu menggunakan otoritas kekuasaan untuk melegitimasi kezaliman. Misalnya dengan putusan pengadilan. Sibuk, ya pemilu curang. MK udah putus, selesai. Nanti juga akan selesai. Sibuk, ini kan ini. Putusan pengadilan. Buktinya lu kalah, selesai. Tapi kan masyarakat lama-lama itu kan menganggap ada sesuatu nih harus kita perjuangkan, bukan kebenaran yang disandarkan pada otoritas. Yang terjadi, sekian banyak lembaga kemudian busuk di mata publik, kan begitu? Nah, itu diantaranya yang makin meyakinkan publik bahwa hari ini, kalaupun mau menjarain Roy Suryo, nggak akan mengubah ijazah itu menjadi asli. Ya, betul. Sebenarnya kan ada mekanisme ya, sederhana ngasih tahu, ini ijazah selesai. Kan selalu dibantah, nggak ada dasar hukumnya. Nggak ada satupun pasal yang mewajibkan. Oke, kita lihat ini Mas, ini polisi ya. Kalau kita ngomongin polisi itu kan kayaknya akan panjang ya, tidak ada ujungnya, karena ujung-ujungnya tuh begitu masuk ke sini ternyata ada gang lagi, gang persoalan. Gini, dari sisi Pak Jokowi, beliau ini kan presiden. Mau beliau seorang negarawan atau hanya politisi, beliau pernah jadi presiden. Mengapa menurut Mas dia tidak melakukan sesuatu yang mudah, datang ke publik menegaskan nih ijazah saya periksa bla bla bla. Mengapa tidak begitu? Saya meminjam keyakinan publik dan saya juga mengasosiasi keyakinan itu bahwa ya dia memang nggak yakin ijazahnya asli. Memang barang itu bermasalah. Kalau barang itu asli, apa sih susahnya? Dan kalau dia punya barang asli, justru ini kan kepentingan dia untuk menyudahi perkara ini, betul. Nah tadi ribut ini baliknya kan begini, ada orang mengatakan ya grup-grup Jokowi lah seperti yang ada di media itu kan nggak ada kewajiban, nggak ada undang-undang. Sederhana, hidup ini apaan sih undang-undang sih? Contoh ada dalam satu peristiwa, ada kebakaran atau ada pembunuhan. Di situ ada kopi, misalnya contoh kopi ya, ada minuman kopi. Waktu diduga orang minum kopi itu tadi yang melakukan tindakan pembunuhan, ada jejaknya. Terus orang tadi yang diduga, karena memang dia dari situ. Iya, betul. Diminta, udahlah minum kopi untuk memastikan apakah benar atau tidak. Kalau minum kopi, bukan salah ceritanya. Kalau dia minum kopi kan, berarti tidak ada di situ misalnya. Dia sedang minum kopi, pelakunya yang lain ya katakanlah. Kan itu sederhana untuk membuktikan bahwa kalau dia minum kopi berarti bukan pelakunya. Kalau tidak minum kopi berarti dia yang menjadi terduga. Lalu dia mengatakan tidak ada satupun undang-undang mengharuskan saya minum kopi. Ya memang iya. Tapi apa susahnya sih minum kopi? Apakah kalau dia minum kopi jadi dia akan mabok begitu kan? Enggak juga gitu. Jadi memang hari ini kita dibenturkan dengan logika yang sebenarnya secara logika juga nggak logis. Misalnya begini, logika tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Sebaliknya, kan nggak ada juga pasal yang melarang orang menunjukkan ijazah. Betul. Apakah ada intensi atau indikasi bahwa justru Pak Jokowi menikmati keriuhan ini, kehingar-bingaran ini saat ini? Pertama, pertanyaan ini kan subjektif ya. Iya, betul. Karena kalau soal rasa itu harus orangnya yang menjawab. Tapi secara objektif kan kita bisa membuat tafsiran. Kondisi seperti ini sebenarnya dinikmati tidak sih oleh seorang Joko Widodo? Ya kita memang bisa simpulkan seorang Joko Widodo itu orang yang suka dengan kamera gitu. Senang dengan pembicaraan orang-orang terhadap dirinya. Kasarnya banci kamera gitu ya? Ya itulah, kalau bahasa yang mungkin pas mungkin begitu. Kita pakai bahasa gampangnya kan gitu. Tapi kalau dalam kasus ini tentu dia tidak ingin tampil dalam kondisi yang demikian. Artinya apa? Keramaian ijazah palsu ini bukan karena dia menginginkan itu, tapi dia tidak berdaya untuk menghentikan itu. Kalau dia hentikan, sebenarnya kan sederhana berdaya. Kalau ijazah itu tunjukkan selesai. Tapi dia tidak berdaya. Karena dia tahu ijazah ini bermasalah. Karena hari ini kan yang beredar itu cuma satu problemnya. Tidak muncul dari otoritas Jokowi langsung. Betul. Ada yang dari KPU, dari Andi. Dan masalahnya sudah banyak itu. Orang sudah membuat analisa itu. Tinggal pengakuan bahwa yang dimaksud ijazah Jokowi itu adalah ya sama dengan yang beredar itu. Kalau itu muncul dari dia dikasih tahu, habis dia. Oh ternyata benar ini ijazahnya. Ternyata yang ada kacamatanya. Ternyata ijazah SMA-nya juga yang itu apa? Yang sidik jarinya juga tidak rata. Ternyata wajahnya yang nggak mirip itu. Sebagai seorang mantan presiden, anggap saja, bukan anggaplah, kita katakan bahwa beliau negarawan. Mengapa sesulit itu sih kemudian untuk, kalaupun misalnya benar yang terjadi adalah fake gitu ya, kepalsuan. Saya tidak seberapa sulit sih seorang negarawan untuk mengaku bersalah? Dan ini jangan salah, ini negeri yang diberkahi dengan manusia-manusia yang pemaaf. Coba lihat,
Pak Harto dimaafkan. Bung Karno dimaafkan. Siapa sih yang tidak dimaafkan negeri ini? Justru kalau nama-nama sebelumnya tadi ada sisi kenegarawanan yang membuat mereka berpikir sebagai seorang negarawan, yang membuat masyarakat juga berpikir akan selalu memberikan maaf. Tapi kalau yang ini, jangan dilihat sekarang. Saat memimpin pun sisi negarawannya nggak pernah meminta maaf. Contoh, KPPS meninggal 900 orang, tidak ada satu tindakan nyata untuk mengungkap apa yang menjadi sebab dari sesuatu yang ini menurut saya aneh. Kita semua juga aneh, mana mungkin ada hanya karena kelelahan meninggal dunia di urusan pemilu. Kanjuruhan yang seperti itu, KM 50 seperti itu, bahkan statement di KM 50 itu kan luar biasa. Apa? Dalam konteks yang lain, yang kemudian masyarakat mentafsirkan ini adalah bagian dari skenario itu. Kalau ada undang-undangnya, ya hajar. Kan nggak boleh seorang presiden mengatakan kalau memungkinkan ada undang-undangnya, hajar. Ini bahasa preman, bukan negarawan. Dan dalam konteks kenegarawanan itu salah satu yang bisa jadi parameter orang itu negarawan atau tidak. Dalam konteks bernegara ya, konsisten antara kata, kebijakan, dan perbuatan. Oke. Ini kan nggak ada konsistensi. Polri bagaimanapun adalah sebuah institusi. Ya. Apakah ada peluang, ada kemungkinan di dalamnya juga ada semacam apa ya, bukan intrik, ada pertarungan antara good police dengan bad police gitu? Makanya tadi, kalau kita mau hilangkan konflik kepentingan dalam kasus ini, kan nggak bisa kita pindahkan ke kejaksaan karena kejaksaan nggak berwenang untuk menyidik perkara umum. Itu. Kata kuncinya Kapolri. Kalau Kapolrinya ganti, saya yakin proses ini akan menjadi terurai lagi. Karena konflik titik ya, perjumpaan konflik kepentingan itu di Kapolrinya, di Listio Sigit Prabowo. Nah, dia yang mengangkat Jokowi, nggak berani lah dia. Nggak bisa. Dan sampai hari ini dia bagian dari kekuasaan dalam ini sebagai Kapolri yang masuk kategori geng Solo gitu loh. Oke. Nggak mungkin masih kalau yang pegang itu masih geng Solo ini. Kalau soal utang budi, barangkali kan sebetulnya demi negara, demi kebenaran, bisa saja Pak Listio Sigit Prabowo berubah pikiran menjadi, katakan saja, nggak ada lah urusan utang budi, yang jelas ini proses sudah berjalan imparsial, bla bla bla. Ada peluang untuk itu. Hari ini ya, kalau kita melihat ada satu tindakan kejahatan, kemudian ada orang yang membela kejahatan, kita anggap dia membela kejahatan, itu keliru. Dia sedang membela dirinya sendiri karena dia bagian dari kejahatan itu. Oke. Ini contoh ya, kayak di PIK 2. Ada orang mengatakan, waduh, kasusnya itu nggak bisa naik. Kenapa? Polisi nggak tindak lanjuti itu. Nah, apakah polisi membela Guan lah? Enggak, dia sedang membela dirinya sendiri juga. Karena dia terlibat dalam kasus perkara laut ini. Artinya banyak sekali pihak, termasuk beberapa, saya nggak bisa mengatakan polisi ya, oknum polisi yang udah berada pada titik point of no return. Mereka nggak bisa kembali. Nggak bisa balik, hancur mereka balik. Kecuali orang yang punya iman kuat, dia mau mengorbankan dirinya demi kepentingan bangsanya. Oke lah, kita tunggu itu. Kasarnya kita tunggu polisi-polisi baik ya, hugeng baru di institusi Polri untuk berani melakukan tindakan yang ya radikal lah. Tapi sejauh ini, makanya sebenarnya balik lagi. Dengan kata lain, Pak Listio tidak akan sanggup menjadi hugeng baru itu. Ya. Apakah di mata Pak Listio Sigit Prabowo, kepentingan geng Solo dan Pak Jokowi dalam hal ini jauh lebih besar daripada kepentingan negara? Ya. Gampang saja. Kalau kita bisa ya mengatakan bahwa kepentingan negara itu jauh lebih besar, hari ini Polri harusnya kirimkan perintah untuk melakukan penyelidikan lanjutan terkait dugaan ijazah palsu. Ini kabarnya udah kemana-mana. Kenapa? Mohon maaf ya, fakta yang disebutkan Beto itu didiamkan. Kayak kita nggak ada negara aja loh, nggak ada polisi. Giliran yang hanya podcast dikejar-kejar, sekarang kasusnya dinaikkan, ya dijadikan satu di Polda ya. Tadi kan di Polres, lalu ada 7 ahli ya, yang 50 saksi. Sekarang berapa saksi yang dipanggil untuk kasus jasa Jokowi? Berapa ahli yang sudah dipanggil untuk kasus jasa Jokowi? Kan nggak ada. Jangan jauh-jauh lah, jangan berapa. Satu orang betor kenapa nggak dikejar? Nah, itu satu orang betor aja nggak diambil keterangannya. Kemudian kan ada yang mengatakan, kan betor nanti bisa dijadikan ahlinya Roy Suryo, dibawa ke pengadilan. Ya nggak mau kita, itu kan sama saja bunuh diri kita. Karena kita sudah posisi terdakwa kalau begitu. Justru betor itu harus diambil keterangannya dalam kerangka penyidikan kasus dugaan pemalsuan ijazahnya. Begitu loh. Bisa nggak begini? Betor kan sudah berniat, katakan saja, berniat membuat jernih persoalan. Kemudian dia melemparkan granat pernyataan seperti kemarin. Bisa, mungkin nggak misalnya dalam hukum betor yang datang, kalian nih kok nggak ngejar gue yang datang deh. Lah itu gelar perkara khusus kan itu sarananya. Ibaratnya kita yang minta. Di dalam situ kita sudah. Bisa nggak Mas ngambil betor dengan ketulusan hati betor diseret ke Polda? Ayo, bisa gitu. Ini kewenangan untuk menyidik itu kan bukan ada pada masyarakat, ada pada polisi. Kita bisa hanya apa? Dengan cara apa? Warga memaksa polisi untuk do on the right track. Presiden yang harus bertindak.
Jadi presiden membiarkan dulu dong, membiarkan juga dong, omniscient. Iya, benar. Maka saya lihat ini kalau gaduh lama-lama, ini presiden juga bermasalah. Dia melihat rakyatnya ini sedang gaduh gitu. Oke lah kalau dia ngambil posisi, nanti jangan-jangan ijazah saya juga dipersoalkan. Itu pribadi dia lah, terserah lah. Dalam tanda petik seolah-olah membela Jokowi, itu urusan dia lah. Tapi dia harus perintahkan semua kegaduhan ini dilakukan tindakan. Kalau nggak, copot Kapolri. Ya. Saya yakin kalau Kapolrinya ganti nggak terjadi ini kriminalisasi ke Roy Suryo. Ya. Ini kalau Kapolrinya mau ngerti bahwa ini persoalan harus diselesaikan pada akarnya. Akarnya apa? Ijazahnya. Maka dia nggak berani kutik-kutik itu dianggap ini fitnah. Lewang ijazahnya belum dibuktikan asli. Sampai hari ini ijazah itu masih berhenti di penyelidikan. Sedangkan temuan terhadap masalah ijazah ini bermasalah, makin menguatkan keyakinan publik, termasuk apa yang diungkap oleh Betor. Dan temuan Betor itu sudah sampai tahap ke, kalau kejahatan ya, modus operandi. Bukan lagi perbuatannya, modusnya. Apakah dengan, tadi Mas mengatakan kan, apa yang Betor katakan ini adalah, katakan saja, satu langkah maju dari tadi Bambang Tri, Roy Suryo, sekarang Betor, udah langkah maju tadi ya, apa namanya? Sudah pada kalau ini dengan disusuk kalau gitu, bahasa Jawa itu udah cetawela-wela atau cetowelo-welo atau sudah jelas terang benderang gitu loh. Tinggal mau ambil nggak sinar itu ya. Kalau kita tutup mata ya sinar seberapapun ya nggak akan bisa melihat. Akankah Mas sebagai pengacara Pak Roy Suryo menjadikan Betor sebagai katakan apa ya? Apa namanya? Amicus curiae atau apa? Kalau dalam konteks keterangan tentu bisa jadi ahli yang meringankan kami ya. Tapi kami nggak mau dalam posisi itu. Kan kita berarti sudah pasang badan untuk jadi terdakwa, tersangka. Padahal persoalannya bukan di situ. Gitu. Yeah. Maka yang kita dorong adalah melalui proses gelar perkara khusus, selidiki lagi, panggil Betor untuk mengkonstruksi kasus dugaan ijazah palsu. Terus Betor sebut nama-nama kunci. Ada Prasetyo ya panggil, ada Andi Wijoyanto ya panggil, terutama ada Widodo sama Dani panggil. Ini lucu loh, Polda ya, sama-sama Polda. Kasus mantan ketua KPK masih ingat? Pak Firly Bahuri kan didiamin sampai sekarang. Kenapa sekarang ngejar-ngejar Roy Suryo begitu kuat, luar biasa gitu loh. Ini kan berarti bentuk tadi ada konflik kepentingan. Untuk yang kepentingannya sejalan dengan kepentingan pesanan, intensi dan atensi dikejar. Yang enggak didiemin. Kan rakyat melihat ini. Ini bukan kasus polsek yang nggak diketahui oleh publik. Ini kasus yang ditangani Barreskrim yang diketahui oleh seluruh rakyat. Ya, saya kembalikan kepada kawan-kawan yang ada di institusi Polri. Apakah polisi atau katakan sajalah sebagian polisi atau oknum polisi atau apapun yang ada di lembaga ini membuta tuli terhadap terhadap perasaan rakyat karena mereka mempeduli setankan warga, rakyat? Sebenarnya kalau saya yakin ya kawan-kawan di polisi, ya jajaran jenderal yang lain ya, masih banyak yang punya nurani dan mereka tidak nyaman ya reputasi institusi dikorbankan hanya untuk melindungi individu tertentu. Tetapi mereka nggak pegang jabatan. Yang punya jabatan ini yang pasang badan hari ini. Tapi sekali lagi, walaupun mereka tidak pegang jabatan, mereka kan punya tindakan lain, entah bersuara, entah dengan jaringan, entah tindakan apa. Ya tentu saja ini akan membantu proses terkuat. Kalau hanya bicara ya terserah, yang penting bukan saya melakukan, kemudian diam dengan semua persoalan ini, mohon maaf, bobroknya bangsa ini semua punya andil, yang diam juga tadi punya andil. Nah, yang diam, yang baik tapi diam ini seberapa banyak proporsinya? Nah, itu yang saya belum tahu detailnya. Tetapi dari obrolan lepas, bahkan sejumlah purnawirawan pun kan ada yang pro ke kami. Purnawirawan polisi ya, ada yang tetap backup ya. Misalnya kami juga menyaksikan ada beberapa purnawirawan bicara di sini dan bicaranya make sense. Iya, objektif kan. Nah, walaupun ada juga yang sampai bersih tegang bela-belain Jokowi sampai teriak, diam! Ada juga. Ya salah itu. Jadi saya kira kita tidak boleh tadi putus asa, putus harapan terhadap orang-orang yang ada di institusi kepolisiannya. Bahwa ada masalah, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Tadi baliknya, kalaupun polisi ini rusak, kan ini polisi kita. Betul. Dan kita memerlukan polisi. Siapa yang nggak butuh? Butuh. Bisakah kita mengatakan bahwa polisi-polisi yang begini itu tega betul dengan institusinya sendiri? Kompleks sih ya. Termasuk, ini baliknya kalau kita bicara tentang hal ini kan nggak sih soal hukum, tapi soal ekonomi, soal sosial, soal agama, soal macam-macam. Termasuk kan yang paling penting kan soal agama misalnya. Orang kalau imannya sudah tercerabut kan sudah nggak peduli. Dan betapa banyak hari ini orang sudah hidup materialistis, hedonis, nggak peduli lagi dengan value-value tentang kejujuran, tentang amanah, tentang tanggung jawab akhirat. Jangankan tanggung jawab negara, akhirat pun nggak dipikir dia. Kalau udah lebih parah lagi, kalau negara kan seolah-olah dia terindra ada di hari ini gitu. Abstrak lah negara. Abstrak lah gitu. Jadi saya pikir, oh ya sudahlah. Tapi sekali lagi dalam konteks masyarakat ya, kesembuhan itu sama dengan penyakit. Penyakit itu dari satu titik dia akan menjalar ke tubuh. Kesembuhan juga akan menjalar dari satu titik ke seluruh tubuh. Makanya hari ini yang paling penting buat kita adalah bukan memastikan orang-orang sekeliling kita itu seperti apa, tapi memastikan kita bagian dari upaya penyembuhan negeri ini, perbaikan negeri ini yang insya Allah pasti menular.
Karena kebaikan itu sama dengan kejahatan. Kejahatan menular, kebaikan juga akan Apakah menular. itu keyakinan seperti itu yang membuat kan gini ya? Saya sih sebetulnya memandang Mas tuh, aduh gila, ada ini udah jelas ujung-ujungnya itu, maaf ya, kalah lah atau apalah, tapi tetap aja fight. Gitu. Apa itu yang membuat Mas tetap berdiri dan cukup tegak kalau menurut saya? Kalau kita bicara tentang kemenangan, kalau ukurannya adalah putusan, tentu kemenangan tadi menjadi sangat tidak objektif. Dan seolah-olah otoritas yang bisa memenuhi parameter kebenaran itu hanya institusi itu. Sementara kebenaran material itu kan justru banyak hidup di tengah masyarakat, tidak seperti itu. Dan kita ingin menumbuhkan keyakinan kebenaran itu di tengah masyarakat, terlepas diabaikan oleh otoritas, kita bisa hidup dengan value itu. Jangan sampai ketika otoritas ini tidak menyuarakan kebenaran, kita pun hidup tanpa value kebenaran. Ini berbahaya. Siap. Mas, bisakah begini? Kan ada yang mengatakan bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat pelupa. Apakah katakan saja oknum-oknum di Polri dimanapun dia, koruptor-koruptor atau siapapun dia yang berbuat kesalahan pada bangsa ini, berpikir begini, dia akan dilupakan dan setelah mati pun nama gue tetap harum. Apakah ada pikiran seperti itu? Nggak ada. Sebenarnya mereka sendiri itu paham. Ujung dari kehidupan mereka itu akan sengsara, paham. Contohnya nih pejabat. Rata-rata yang dikerjain itu kan nanti kayak udah pensiun. Dulu anggaran ini dia lakukan baru dikerjakan. Kenapa? Ketika dia pensiun dia nggak punya kekuasaan untuk nutupi kasusnya. Akhirnya harusnya tinggal ngomong cucu, main sama burung. Saya pernah dengar cerita pensiunan, tiba-tiba dipanggil Kejaksaan Agung, tiba-tiba panggil KPK gitu. Nah ini sebenarnya adalah dampak buruk dari kehidupan kita yang memang hari ini benar-benar kehilangan arah tentang nilai-nilai dalam hidup berbangsa ini seperti apa. Semua orientasinya sudah lebih kepada materi. Hari ini pokoknya dapat materi, udah nanti mah urusan nanti gitu loh. Tapi begitu sampai nanti, ya memang sengsara dia. Nah, kalau dalam konteks tadi pejabat, memang agak ada perbedaan kalau saya lihat ya. Zaman Soeharto, Soekarno, dan seterusnya itu, bolehlah kita menggunakan ungkapan bangsa ini pemaaf ya, mudah lupa dan seterusnya. Ada dua faktor ya. Satu, mereka ada sisi kenegarawanannya yang membuat masyarakat tidak akan melupakan jasa-jasa mereka. Yang kedua, masyarakat saat itu juga tidak mampu melakukan apa yang saya sebut arsip sejarah kerusakan itu. Kalau hari ini kan, dunia sosial media itu kan mengarsip kejahatan begitu rapi. Gitu. Iya betul. Tiba-tiba datang aja muncul kan lagi, bukti digital. Iya. Jadi hari ini rasa-rasanya nggak akan terjadi seperti yang sebelumnya. Mudah melupakan dan mudah memaafkan. Timbulnya adalah akan mengingat sampai mati dan menuntut sampai mati. Bahkan ada ungkapan, tunggu peradilan akhirat. Artinya apa? Kan nggak bisa dimaafkan, nggak bisa dilupakan. Kenapa nggak bisa dimaafkan, nggak bisa dilupakan? Pertama, nggak ada sikap kenegarawanan tadi, nggak ada hal yang bisa untuk mengkompensasi rasa rasa maaf itu gitu untuk keluar dari dada kita. Nah selanjutnya orang-orang ini memang nggak pernah merasa mereka bermasalah. Nah makanya saya lihat akan pasang badan bener habis-habisan. Kecuali tadi pada akhirnya akan tercerabut dari akar. Jadi kira-kira beginilah, kalau kita ada melihat satu peristiwa misalkan kebanjiran besar itu ya, orang itu tetap akan menyelamatkan diri apapun dia raih. Gitu. Raihan-raihan itu akan bisa menyelamatkan sepanjang ya banjir itu masih dalam tahapan yang masih bisa dia kendalikan atau dia lawan. Tapi ketika air bah makin membesar, semua akan tersapu. Ini soal waktu saja. Saya ini tadi ada kalimat ini soal waktu saja. Sehingga saya berkesimpulan, Mas Bang Fauzin masih tetap percaya dengan hukum besi bahwa yang jahat itu di akhirnya tetap akan sengsara. Seperti itu. Kayaknya masyarakat sudah nggak percaya nih soal hukum besi yang jahat akan sengsara. Itu kan hukum Allah itu. Al-Quran sudah mengabarkan. Kita diminta bertemperan di muka bumi. Lihat kesudahan orang-orang yang zalim itu seperti apa. Bahkan orang-orang zalim yang terdahulu itu kan sudah diabadikan oleh Al-Quran. Namrud, ya. Ada Fir'aun, ya. Banyak gitu. Dan hari ini pun kita nggak perlu merujuk yang jauh. Fakta di sekitar kita hari ini kan. Atau mungkin begini, ada orang-orang yang memang bercita-cita untuk tetap terkenal sampai akhir hayat dan menjadi Fir'aun baru. Enggak ya? Enggak ya? Jadi orang jahat pun ingin ditafsirkan baik. Bahkan orang ingin melakukan kezaliman pun seolah-olah menegakkan keadilan. Contoh, kisah Nabi Yusuf sama kisah Ibrahim. Ibrahim itu sudah jelas-jelas nggak bisa dibuktikan. Karena apa? Nggak ada saksi. Tapi tetap pokoknya kamu yang merusak. Walaupun memang benar dia yang merusak pakai kapal kan. Nabi Yusuf, saksi ahli sudah menyatakan. Apa coba? Kalau koyaknya di depan berarti Yusuf yang melakukan. Kalau koyaknya di belakang berarti Yusuf nggak melakukan. Ternyata yang koyak belakang. Apakah dengan itu kemudian dilepas? Enggak. Tapi mengapa? Butuh putusan pengadilan untuk memenjarakan Yusuf. Butuh putusan pengadilan untuk membakar Ibrahim. Padahal kan mereka punya kuasa. Bakar aja. Penjara aja. Artinya apa? Kejahatan pun butuh legitimasi. Oh iya betul. Itu ibrah dari itu. Pertanyaan saya terakhir. Tambahannya bahwa kalau ada yang dilegitimasi sebagai penjahat melalui otoritas itu, jangan tafsirkan bahwa itu memang benar-benar penjahat. Karena kejahatan itu pun butuh legitimasi. Jadi ukurannya menang kalah nggak ansih putusan pengadilan. Mas Jin, kita akhiri episode kali ini dengan sebuah satu catatan. Di hadapan sejarah, ijazah palsu hanyalah satu fragmen dari kejahatan yang lebih besar.
Kejahatan membiarkan dusta mengatur hidup kita bersama. Ini bukan soal presiden, toh. Ini soal siapa yang berhak dipercaya di negeri yang sedang kehilangan cermin untuk menilai diri sendiri ini. Kebenaran itu sederhana. Ia tak butuh dibela jika tak berdosa. Tapi jika ia terus diam dan bersembunyi, kita patut curiga. Jangan-jangan yang berdiri di hadapan kita bukan kebenaran, tapi kekuasaan yang bodong. Albert Camus pernah berkata, "A man without ethics is a wild beast loose upon this world." Seorang pemimpin tanpa etika adalah binatang buas yang dilepaskan ke tengah umat. Bagi Ali bin Abi Thalib, kekuasaan yang tegak di atas kebohongan adalah penindasan. Dan kebenaran yang dibungkam adalah kutukan yang akan mencabik-cabik tubuh sejarah. Sementara Simone Weil, filsuf dan mistikus Prancis, mengingatkan kita semua, kemalangan terbesar umat manusia adalah saat kebohongan disulap menjadi patriotisme. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.